Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Buya. Siang, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak semuanya, pada hari ini kita bertemu kembali dalam kedua, yaitu untuk mengikuti pelajaran di tahun Islam. Sebelum Pak nak memulai materi pada siang hari ini, Pak nak tanya dengan kalian. Sebelum Pak nak tanya dengan kalian, Pak nak absen dulu pelajaran kalian. Nur Halimah, Hadir, Pak. Muhammad Farhan, Hadir, Pak. Wisma, Hadir, Pak. hari ini, Hadir, Pak. Talir, Hadir, Pak. Ucil, Tidak, Pak. mana? Pak, keterangan. Ada berita? Pak. Dari Gimna, Hadir, Pak. di orang tadi Nah, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, Pak nak bertanya kepada kalian tentang materi kita sebelumnya. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat. Ya, itu kita materi tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu adalah termasuk rukun iman yang berapa? Dua. Yang ke? Dua. Kalau yang pertama, iman pada Allah. rukun iman yang berapa? Enam. Benar. Berarti kamu masih ingat pelajaran kita yang lalu. Mau tadi belajar? Hah? Belajar? Isma, Khalid, Rin, Farhan, Gimna, Lima belajar? Kalian ni harus belajar kerana selesai kelas 6 nanti kamu pula akan ujian. Kalau tak salah Pak, awal-awal Juni kamu sudah ujian kenaikan Kelas. Jangan menunda waktu. Tak boleh menunda Waktu. belajar dari sekarang. Karena kalau agama merah di bawah 70, kamu tidak akan naik kelas. Itu Pak Tino memberi saran. Itu setelah kalian untuk menyikapi yang baik dan baik, yang buruk dan buat. Sesuai materi Pak hari ini, yaitu kita tentang mari melaksanakan sholat. Mari melaksanakan Sholat. Sebelum Pak menguraikan materi ini, Pak akan membentuk dua kelompok. Akan membentuk dua kelompok. Karena kalian berjumlah 6 orang, satu kelompok 3 orang. Setiap kelompok ada satu ketua. Ada satu ketua. Nanti yang nama-nama Pak pilih, kalian kumpul sama-sama kelompok, membentuk kelompok. Meja disusun pakai 2 meja. Sana pakai 2 meja. Meja yang belakang kamu pindahkan ke belakang. Diangkat. Kursi meja diangkat, jangan di sorong-sorong. Bila Pak bagi dia kelompok ini dulu. Untuk kelompok pertama itu Pak ambil sini Halimah, Farhan, Isma. Itu kelompok 1. Kelompok 2 hari ini Talir, Yumna. Untuk kedua kelompok kamu sendiri yang pilih siapa yang akan menjadi ketua. Kamu berkaitan dengan masing-masing kelompok. Siapa yang akan jadi ketua? Karena langsung langsung bentuk kelompok, langsung diangkat. Pakai ni. Taruh bumi. Tolong angkat. Ni angkat. Kelompok dua ni. Ini berdua. Angkat.
Boleh, kamu nak duduk? Duduk saja boleh. Duduk lagi boleh. Nanti dekat. Dah, duduk. Boleh berembuk. Siapa yang kat situ? Berembuk. Pak kasih waktu 2 minit. Betul kan? Siapa yang kat situ? Kelompok 1 tu kedua. Baran. Kelompok 2 kedua. Kalir. Yang duduk semua Dah. Dah. Kamu tak makan semua sama? Tak buat? Cepat. Dah dengar tak sebenarnya? Materi kita hari ini kita solat. Apa itu solat? Ibadah. Apa itu solat? Solat menurut bahasa itu apa? Apa? Betul. Solat menurut bahasa Arab artinya doa. Okay? Mengapa doa? Karena setiap gerakan kita tu kita ada baca. Ada yang kita baca. Tapi sebelum apa kita usolli dulu niat. Setelah niat kita baca Allah Akbar kabir. Berarti setiap gerakan tu ada doa. Kalau menurut istilah solat itu adalah gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam. Berarti dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian dari solat. Solat itu ada 2 macam. Ada solat wajib dan ada solat sunnah. Solat wajib dan solat sunnah. Solat wajib itu adalah solat yang wajib dikerjakan. Bila ditinggalkan akan berdosa. Kalau solat sunnah dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Itu solat sunnah. Solat wajib seperti solat maghrib, solat isya, subuh, zuhur dan solat asar. Itu solat wajib. Kalau solat yang kamu kerjakan sebelum tidur, itu solat apa? Subuh. Sebelum tidur? Isya. Solat isya. Karena dikerjakan jam 7:30. Isya. Itu solat yang mengerjakan sebelum tidur. Berapa jumlah rakaat solat isya? 5. Isya kelompok 2. 4. Ada? 4. Kalau solat subuh ada berapa rakaat? 2. Zuhur ada? 4. 4. Asar ada? 3. Asar 4. nombor 1 ada? Ingat, seluruh total ada 17 rakaat sehari semalam. Ada 7. Itu
tentang jenis-jenis solat. Berikutnya tentang keutamaan solat. Keutamaan solat atau makna dari solat. Setiap dari perbuatan yang baik pasti akan Allah balas. Itu dari makna dia atau keutamaan dia. Keutamaan yang pertama, salat termasuk rukun Islam yang kedua setelah apa? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun Islam ada 5. Salat termasuk yang Salat termasuk yang kedua. Kalau yang pertama apa? Syahadat, mantap. Syahadat. Ini wajib nih. Setiap kita beragama Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa bunyi dia? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itulah ucapan syahadat. Inilah bentuk penulisan dia. Pakai Y, syahadat. Kalau solat gini penulisan dia. Pakai H, Oke. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, solat diwajibkan atas muslim atau muslimah yang telah Allah tetapkan. Apa itu muslim? Tahu muslim? Apa itu muslim? Laki-laki yang beragama kalau muslimah? Perempuan yang beragama itu diwajibkan oleh mukmin, mukmin atau mukminah, muslim atau muslimah. Kamu harus tahu tak orang bilang muslim itu adalah laki-laki yang beragama Islam. Muslimah, perempuan yang beragama Islam. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, salat merupakan amal perbuatan yang pertama kali yang akan Allah tanya. Menurut Nabi Muhammad, tahu Nabi Muhammad? Siapa Nabi Muhammad? Nabi yang terakhir yang merupakan Nabi akhir zaman yang harus kita teladani. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baik amal adalah solat. Karena yang pertama kali yang akan ditanya adalah solat. Kalau solat sudah baik, semua amal kita akan baik. Jangan kita solat kurang. Itu nanti puasa, zakat itu akan jadi masalah nanti. Kalau solat sudah baik, puasa, zakat, sedekah itu dia tidak akan jadi masalah. Karena solat yang pertama kali akan Allah tanya. Itu keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat, salat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Kalau puasa Allah suka juga, bersedekah Allah sukai, berkorban Allah sukai, berinfak Allah sukai. Tapi yang paling Allah sukai adalah solat. Karena itu merupakan perintah Allah langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Siapa yang pernah dengar kisah Isra Mi'raj? Coba. Pernah mendengar ceramah tentang Isra Mi'raj? Perjalanan Nabi. Satu malam bisa sampai ke langit ke-7. Pernah dengar? Dari Masjidil Haram sampai ke langit ke-7. Itu cerita kisah apa tu? Kisah Nabi Muhammad. Allah manggil dia. Untuk apa Allah manggil dia? Untuk menerima perintah mengerjakan solat. Karena solat lah yang berbeza dengan puasa. Kalau puasa Jibril yang menyampaikan. Kalau sedekah Jibril yang menyampaikan. Kalau solat itu Allah sendiri yang masuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad di langit ke-7 di Sidratul Muntaha.
Tuhan. Itu pentingnya sholat. Karena itu Allah sendiri yang ngasih tahu. Yang kelima, keutamaan yang kelima, salat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Kamu pernah lain, kamu pernah mencuri, kamu pernah berbohong, kamu pernah mengejek kawan, dengan sholat itu akan dihapus. Siapa yang di sini lain? Nampak? Ada? Ada ni? Ada? Nampak dua? Nampak satu? Ada yang sering lain? Tak ada? Yang sering bohong? Ada? Pernah. Kita manusia tak lepas tadi, salah tadi, bilang. Pasti manusia itu ada salah. Dengan solat itu bisa menutupi segala kesalahan. Itu yang kelima. Yang keenam, solat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa itu perbuatan keji? Perbuatan keji itu apa? Membunuh, merampok, mencuri, mengambil punya orang, itu perbuatannya hina orang. Dengan kamu sholat, semua itu akan kamu hindari. Misalnya gini, Farhan berbual dengan kalian. Farhan ini rajin sholat Farhan ini rajin sholat. Kalian berbual dengan Farhan. Kita pergi bahasa kampung ya, bahasa Dimas. Itu ada pokok. Ada orang banyak. Tapi malah tak sambil. Kita Farhan. Teringat. Sudah. Ngomong berdua. Itu tak ada. Jadi, karena kita sudah sholat. Dengan sholat semua itu akan tak jadi. Itu juga kalau yang lain. Seperti Halimah sama hari ini. Kata apa? Kata Halimah, kawan ada janji tu di rumah Yuna nak mau PR. Ini apa? Halimah jadi solat ni, berat. Kata hari ni, kau tak pergi ni. Malah pula. Kan dah janji, Halimah akan pergi. Kalau kita berbohong kan berdosa. Kan kalau orang solat itu akan terbebas, terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Itu yang keutamaan yang ke-6. Yang ke-7, orang yang busuk solat akan mewarisi apa? Surga mana? Surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling indah. Kalau dari susunan surga itu ada 8. Surga itu ada 8 sebenarnya. Jadi kalau orang yang khusyuk dalam solat, apa tu khusyuk tu? Khusyuk tu dia solat tidak memikirkan dunia lagi. Allahu Akbar, hilang semua. Tidak mikir nak main, tidak mikir nak makan, tidak mikir nak apa. Itu khusyuk. Kalau orang yang khusyuk akan Allah beri surga Firdaus. Kalau orang yang berpuasa tu lain. Kalau orang yang rajin puasa tu lain. Kalau orang yang rajin puasa tu, Allah beri dia sebuah pintu namanya. Itu namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan itu khusus untuk orang yang berpuasa. Dia bebas nak masuk di mana saja. Itu untuk orang berpuasa. Itu kan mana? Ar-Rayyan. Itu untuk orang yang suka berpuasa. Apalagi puasa Ramadan. Tahun depan kelas 4 naik ke 5, tak boleh lagi yang tak puasa. Wajib puasa. Kalau orang yang solat itu Allah jamin surga Firdaus. Surga yang paling cantik. Kalau bahasa kita paling molek. Paling molek.
Itu keutamaan yang ketujuh. Keutamaan yang kedelapan, salat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dirikan salat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Kita berdoa, Ya Allah, jadikanlah saya menjadi anak yang soleh. Semoga nanti ujian saya dapat nilai tinggi. Seandainya doa kamu belum Allah kabulkan, kamu harus sabar dan sholat. Hari ini berdoa, Ya Allah, nanti hujan air saya juara satu. Tapi Allah beri juara itu kita harus sabar dan sholat. Apalagi nanti tamat berenang, tak nyambung. Sampai nanti banyak berdoa. Dengan banyak berdoa, pasti akan Allah kabulkan. Ini janji dari Allah sesuai dalam surat Al-Baqarah tadi. Bukan kata Pak nih, tapi kata Allah. Surat Al-Baqarah ayat ke 153. Itu 8 keutamaan. Yang pertama tadi pengertian, yang kedua macam-macam sholat, yang ketiga keutamaan. Dan yang sekarang ini kita berhenti sejenak, kita refreshing, kita bermain dulu, berkelompok, bermain sesuai kelompok. Cuba maju, ketua kelompok maju depan. Perwakilan betul. Nah, ini kertas, ini bukan arisan, tapi ini kertas memilih. Nah, ini Pak tidak tentu siapa tinggal ini, kamu sendiri yang milih, Oke, Pak taruh di depannya. Nah, selamat duduk, Nah, duduk, buka ke sana, bisa menengok, nanti baca semua. Baca. Apa nomor satu? Menurut ini mendaftar. Oke, kita bermain isian menurut dan mendaftar. Itu kalau dulu TTS nomor, Sekarang kita mengisi baca tentang agama. Ini contohnya. Pak beri contoh. Ini ada 4 kotak, Ini kotak mendatar, ini kotak menurun. Ini nomor 1. Ini 3, Ini 3 menurun. 3 menurun, buat 3 kotak. Tengok. Satu mendatar. Satu mendatar soalnya Nabi atau manusia pertama, manusia pertama di bumi. Manusia pertama di bumi. Terus ini satu mendatar, satu mendatar. Ini menurun. Ini 3. Berarti 3 menurun. 3 menurun. Yang digunakan untuk berwudu. Apa jawabannya? Manusia pertama di bumi. Siapa? Siapa Nabi itu? Nabi Adam. Iya, ini kamu isi Adam, isi Adam. Berarti 3 ini ada jawaban nih. Apa 3 menurut yang digunakan untuk
ini. Senang? Senang? Pahami dulu, tengok. Nanti Pak kasih kertas, ya. Ini kertas Pak tempel di sini dulu. Kita pemain dulu, ya. Tadi kita ada banyak sikap. Pak bawa ini, roti ni. Ini Pak tempel tu ni. Ya. Nanti kamu isi di sini ya. Beres tak? Tak beres? Beres beres? Nah, ini tu. Nampak tak? Ini kerja kamu. Nah, ini Pak pergi ni. Kamu pelajari. Belajar kelompok, pelajari. Kamu kena apa? Datang turun. Pelajari cara. Ini kita. Apakah betul lunak? Pelajari dulu. Nanti tanya isi ya. Dari. Kamu isi di situ tak? Ini kamu pelajari ya. Kamu kena menurun ya, data. Rukun Islam yang berikut. Apa? Satu data ni. Isi. Kelak. Isi di sini ya. Tengok kelompok sama-sama, kelompok sama. Kalau kelompok sama-sama, kamu kena menurun ya. Apa menurun? Rakaat solat subuh. Sini kita menurun sini. Subuh rakaat subuh. Nanti di situ. Nanti kamu tandai dulu tiga tu kamu. Apa lagi? Empat lagi tengok. 4 menurun. Empat menurun. Kamu bayar yang besar lagi di besar lagi turun lagi. Lagi turun. Sini Pak tengok. Mempelajari ini. Lah, satu kelompok mewakili. Mewakili. Jadi Pak bismillah. Kamu satu. Siap. Ini kena dekat. Itu pelajari ya. Jangan dulu dulu. Sini kan. Itu pelajari dulu. Itu mempelajari dia. Mempelajari, Sudah? Berarti kita ambil yang data dulu. Yang data, boleh maju ke depan. Boleh sebut, ketua boleh. Isi. Ini benar. Isi semua dua. Isi yang data ya. Cepat. Isi semua dua. Yang data semua. Yang data. Cepat. Rukun Islam yang kedua. Ini dua data. Satu data. Nih. Sini. Rukun Islam yang kedua.
Apa tuh? Oke. Yang kedua? Rukun Islam yang ke-1. Apa? Cik. Apa rukun Islam yang pertama? Boleh bantu? Nih, kawan kamu. Bantu. Oke, mantap. Oke, duduk. Betul jawabannya. Satu datang sholat. Betul. Satu datang rukun Islam yang kedua. Yang rukun Islam yang kedua, sholat. Rukun Islam yang ke-1, syahadat. Dah, sekarang kelompok 1 yang menurun. Siapa perwakilan? Tujuh. Isi. Di mana? Isi 3 menurun. Pasangan sholat, tunggu. 3 menurun kan 3 turun. Nah, isi. Berapa kali nak tunggu? Oke, wow. Yang keempat, 4 menurun apa? Baca soal pertanyaan dulu. Sholat. Kau buat baca. Sholat yang dikerjakan sebelum tidur. Apa sholat tu? Isi. Oke. Nombor 5. Baca soal lagi. Sebelum tidur. Nombor 5. Rakaat sholat maghrib. Nomor berapa? Jadi, oke, bagus. Kita semua. Pelan. Bentar, Jadi kita cuma pencerahan dia bermain supaya kita tidak terlampau banyak teori. Itu namanya bermain dekat silang namanya, mendatar dan menurun. Sebelum kita bahas yang lain, ada berapa tadi keutamaan sholat? Ada apa? Ada berapa jumlah keutamaan sholat? Ada berapa jumlah keutamaan sholat? Ada? Ada yang mana sih? Keutamaan sholat ada? Berarti kamu belum nyambung. Keutamaan sholat ini ada 8. Yang 14 tadi. Sholat adalah bukan rukun Islam yang kedua tadi, sholat syahadat. Orang yang sholat akan mendapat surga. Surga apa? Firdaus. Dengan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti ada 8 tadi. Ada 8 keutamaan sholat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Pak tanya kalian, mengapa kita ni harus solat? Berat? Mengapa? Mengapa kita ni harus solat? Berat? Atau kelompok 1 Pak tanya dulu? Boleh jawab sama boleh? Mengapa kita harus solat? Mengapa? Kedua, mengapa kita harus solat? Karena sholat itu mendapat pahala. Lagi? Karena sholat itu berjalan dengan Islam. Lagi? Cukup 1. Jangan kalah kedua. Mengapa kita harus solat? Jawablah, satu orang mau kili tu. Wah, memalu nombor 2. Apa? Cepat. 1 ya. Jangan kalah nombor 2. Pula nilai nombor 2 tinggi ni. Masih kelompok 4 nilai ni. Mau kita solat? Karena bisa mendapat pahala. Sama juga ni jawapan.
Okey. Apalah? Bagus semua. Betul. Dia betul tak? Betul. Kita dapat pahala. Karena ibadah solat itu adalah ibadah yang sangat Allah anjurkan. Karena dia adalah langsung Allah sendiri yang menyampaikan tanpa perantara dari malaikat. Jadi itu sangat penting. Itulah tentang mengapa kita harus solat. Bila ada bapak yang bapak melakukan materi kita tentang solat, Pak rasa material yang Pak sampaikan materi. Sebelum Pak memberi macam penilaian, memberi tugas, kita ada baiknya kita menghibur diri dulu. Kita menghibur dulu dengan kita bernyanyi. Kita bernyanyi dulu. Bernyanyi sini bukan semata-mata hiburan saja, tapi ini untuk kita renungi. Untuk renungi karena di setiap kata-kata ini tentang nama-nama solat. Pak beri dulu ini sama kelompok satu dulu. Kita nyanyi per kelompok. Nyanyi per kelompok. Jadi berapa kasih tugasnya? Siapa yang tak nyanyi? Siapa yang tak nyanyi? Siapa? Ada yang tak nyanyi? Ada. Okey, semua harus nyanyi ya. Kita nak mencari hiburan dulu ni. Tapi menggunakan kata-kata tentang solat. Sebelum kita nyanyi per kelompok, kita nyanyi bersama-sama dulu. Okey kan? Kita nyanyi bersama-sama dulu. Ini memakai irama ni. Naik ke puncak gunung. Itu irama dia. Tapi ini pakai kata-kata lain, pakai lirik lain. Jangan lupa buat ini. 1, 2, 3. Ayo solat, jangan sampai terlambat. Sekali lagi. Ayo solat, jangan sampai terlambat. 5 kali tiap hari sujud pada ilahi Rabbi. Salat zuhur, asar, maghrib, lalu isya dan subuh. Boleh satu ni? Kita Pak mulai kelompok satu dulu. Pak menilai ni. Yang paling bagus nilai beda. Okey, kelompok satu. Kelompok dua dia. 3, 2, 1. Ayo salat, jangan sampai terlambat. sekali lagi. Ayo salat, jangan sampai terlambat. 5 kali tiap hari sujud pada ilahi Rabbi. Salat zuhur, Asar, maghrib, lalu isya dan subuh. terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Bagus. Kelompok satu dan kedua. Pak hitung dulu 3, 2, 1. Ayo salat, jangan sampai terlambat. Sekali lagi. Ayo salat, jangan sampai terlambat. 5 kali
tampil, berani. Karena setiap kamu tampil itu ada penilaian. Penilaian per kelompok. Nah, siapa yang lebih tinggi? Ya. Biar Bapak semuanya. Tadi kita sudah bermain TTS, sudah bernyanyi. Sekarang Pak akan mengambil itu namanya tes tertulis. Penilaian. Itu Pak akan memberikan 5 pertanyaan. Kamu isi per kelompok lagi. Satu kelompok, satu kertas. Nanti ada bagian tulis, nanti ada bagian yang mencari jawaban. Buat di kertas, ada kertas, ada kertas, ada kertas, ada kosong, ada. Satu kelompok satu ya, satu ya. Siapa yang tulis? Tulisannya rapi. Tulisannya rapi ya. Ini hari ini rapi. Dua 5 hari ini ya. Bahkan sama semua bantu. Rapi Pak. Ini mau kerja tahun. Oh, kurang. Saya Pak Dikte. Pak Dikte soalnya. Pak baca pelan-pelan. Ya, 5 soal aja. Soal yang pertama. Ini soalnya tentang yang kita belajar tadi. Tentang yang kita belajar. Apa menyimpang yang lain. Soal pertama. Salat berasal dari bahasa Arab. Salat berasal dari bahasa Arab. Artinya titik-titik. Nah, apa arti tadi? Pendek itu. Nah, isi nanti apa? Sekarang. Sekarang. Apa kasih kamu waktu 2 menit? Isi. Cepat. Isi. Rumah satu kawan. Boleh sebentar. Apa soalan? Berasal dari bahasa Arab. Arab artinya apa? Apa artinya? Apa dia? Pendek. Dan nomor 2. 2 contoh. Nah, ini 2 contoh. 2 contoh keutamaan. 2 contoh keutamaan dari sholat. Jangan tunggu yang dulu tuh. 2 contoh keutamaan dari sholat adalah apa? Tadi ada 8. Tadi ada 8. Ada 2. Apa tadi keutamaan tadi? Apa? Dulu ya. Keutamaan tadi. Kalau orang sholat ini tidak dapat apa? Ya, cepat. Isi menurut bahasa kalian. Kamu isi menurut bahasa kalian. Cepat. Kalau orang sholat akan terendah dari apa itu? 2 je. 2. Okey. Cepat. Tak dia orang tunggu dulu ni. Lagi 1 menit lagi. Lagi 1 menit. Lagi 1 menit. Sudah.
Dah. Nanti nanti. Kita nomor 3 dulu. Nomor 3. Nomor 3. Dah. Sudah cepat soalan. Rukun Islam ada titik-titik. Rukun Islam ada titik-titik. Ada apa rukun Islam? Isi. Kelompok kawan. Yang tak isi. Cuma kelompok. Kita kelompokkan kita sama. Masuk kelompok. Kelompok selesai. Rukun Islam ada titik. Nomor 4. Rukun Islam yang pertama adalah titik-titik. Rukun Islam yang pertama adalah titik-titik. Rukun Islam yang pertama adalah Rukun Islam yang pertama adalah iman Islam. Nanti soal lu. Nomor 5 dulu. Kasih jarak sebaris. Kasih jarak sebaris. Nah, kasih jarak sebaris. Ya boleh nomor 5 ni dulu. Nomor 5. Orang yang khusyuk, 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 sholatnya. Orang yang khusyuk sholatnya, orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga titik-titik. Orang yang khusyuk syaratnya akan mewarisi surga apa? Titik-titik. Siapa boleh tentukan buat nama kelompok? Kelompok 2 buat nama anggota siapa? Ya. Nanti kelompok 1 buat siapa ketua anggota. Nanti buat kelompok 1 ketua siapa anggota siapa. Akan mewarisi surga apa tadi? Semua soal harus terjawab.
tuan. 2 menit lebih ya. Buat nama kelompok 1, 2. Tulis. Bertemu siapa anggota? Kelompok 2. Salir, Lina, ini. Suara peran. Cepat, lagi. Kita dulu lagi. Satu orang yang ngumpul. Yang ngumpul satu orangnya. Ini kelompok mana? Kelompok 1 ya? Nih. Sini. Ini kelompok 2. Yang dulu. Yang udah dulu. Yang udah tiga. Ini sudah Yunus nih. Macam yang isi. Ada Pak bilang sudah Yunus. Ini boleh nih, berterus. Ini rukun Islam nomor 1 nih. Apa? Rukun iman. Pertanyaan rukun Islam. Yang pertama itu syahadat. Kamu iman kepada Allah. Lain pertanyaan lain juga. Nah, ini pemilihan, ya. Salir. Peran. Dari dulu. Ya, dulu semuanya dulu. Ya, anak-anak semuanya. Sebelum Pak tutup, semuanya dengarkan. Nah, nanti ya, nanti bahas. Duduk semuanya duduk. Sebelum Pak tutup, Pak ambil saran kalian. Mulai sekarang ini, cobalah kurangi bermain. Kurangi waktu bermain. Nah, karena kita tak lama lagi akan ujian kenaikan kelas. Segala pelajaran yang Pak sampaikan, tolong kamu amalkan, kamu pelajari. Kamu baca. Mudah-mudahan nanti kamu semuanya naik kelas di semoga pelajaran hari ini semuanya kamu terapi semuanya. Baiklah anak semuanya, sebelum kita balik seperti biasa kita berdoa dulu. Menurut kita masing-masing akan dipandu akan dipandu ke kelas. Sebelum itu kamu susun dulu sih. Balik ke awal.
Semoga kita tiba di rumah dengan keadaan selamat, sehat. Nanti langsung balik ke rumah. Jangan singgah-singgah lagi. Faham? Langsung balik ke rumah. Okey, kelas. Cepat. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling rapi boleh. Yang paling rapi. Langsung mulai. Semua. Terus hari ini. Kita lihat. Nah, bahan. Lima. Mana? Okey, ada komputer.